Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kini kita masuki segmen kreatif dan sudah kembali bergabung rekan Prisa Sembodatu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ekspansi Make Easy pasca pendanaan. Sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Mas Raymond Suciono yang merupakan CEO dari Make Easy. Apa kabar, Mas Raymond? Baik, baik, terima kasih. Selamat pagi. Hai, thank you Baik, ya sudah join. Mungkin kita kenalan dulu kali Wiki ya. ya Apa sih Make Easy ini? untuk kembali mengingatkan ingatan dari pemirsa dari IDX Channel gitu. Silakan Mas Reman. Eh, Terima kasih waktunya untuk beri kesempatan bisa masuk di interview untuk IDX Channel. Mekisi, kami merupakan software eh, solusi SaaS atau software as a service yang ditujukan kepada B2B. Kami Solusi utama kami tergabung dengan menggunakan IoT untuk memberikan suatu digitalisasi kepada logistik dan supply chain maupun transportation di Indonesia. Kita melihat banyak sekali manual dari sisi customer-customer yang kita hadapin. Sekarang kita sudah punya lebih dari 1.500 customer dan Hmm, of course masih banyak sekali yang masih manual dan kita berusaha untuk membantu mereka mulai dari simple tracking kendaraan, membantu mereka punya operation sehingga bisa memudahkan memonitor pengiriman-pengiriman dari barang mereka. Yang dimana memang di Indonesia secara market sendiri ongkos logistik sangat besar. hmm, Ongkos logistik itu di dunia bisa dibilang salah satu yang paling uh, kurang efisien sehingga harus banyak sekali diefisiensikan. Kita hmm. hadir untuk bisa memberikan suatu solusi sehingga bagaimana daya saing dari logistik di Indonesia, para pemain-pemain logistik ini semua bisa menjadi lebih efisien. Baik. Dan Ini itu setiap kali kita bertemu dengan klien, kita hmm, selalu ingin membantu mereka bisa lebih sukses dalam mereka berbisnis. Paling baik. simpel solusi untuk mereka bisa memonitor dulu gitu. Baik, ini digitalisasi untuk klien dari McKinsey sendiri untuk mereka yang bergerak di sistem logistik gitu ya. Oke, Benar, benar. selamat by the way atas pendanaan seri A plusnya. Ini berarti adalah Makasih. pendanaan ketiga ya yang sudah diperoleh ya. Nah, pendanaan Benar. ini akan digunakan untuk apa saja Mas Reman? Em, Masih seperti sama seperti visi yang kita punya, tetap Hmm, bagaimana kita mempenetrasi customer, semakin banyak ekspansi pada customer yang kita punya. Dan kita berterima kasih sudah diberikan pendanaan oleh global investor Granit Asia, merupakan US dan China company investor yang masuk ke dalam perusahaan kami. Jadi kita mendapatkan dana ini sebenarnya kita tidak merubah visi sama sekali, tetap masih sama. Bagaimana kita meningkatkan effort kita bisa memberikan digitalisasi customer. Tentunya kita meningkatkan customer yang sebelumnya kita belum pernah reach, kota-kota yang di luar yang kita belum pernah capture, itu kita bantu untuk bisa reach lebih jauh lagi. Kita ekspansif untuk bisa menangkap customer-customer juga yang besar. Kita sudah punya lebih dari 100 customer corporate yang tergabung dengan kami. Kita dipercaya untuk itu dan rata-rata selalu long term pakai solusi kita. hmm. Kebutuhan selalu unik-unik. Gimana kita bisa memberikan suatu solusi yang lebih bagus dan tentunya yang paling penting sebenarnya kita produk logistik kita berikan dengan kebutuhan IoT ini kita bisa meningkatkan lebih untuk mengetahui produk market fit. Bagaimana kita memberikan solusi lebih dalam kepada mereka. Lantas secara Pengembangan, sorry. baik, penyebab Make Easy mendapatkan kepercayaan untuk memperoleh pendanaan ini boleh di-sharing juga Mas Raymond? Um, uh, Seperti yang mungkin kita semua pahamin, mungkin kondisi market dari sisi startup tentunya memang lagi kering atau lagi susah. Kebetulan untuk dari kami bisa dipercaya oleh investor sekarang ini dari Granit Asia maupun tetap didukung lagi oleh existing investor kita yaitu East Venture. Uh, Kenapa tetap bisa mendapatkan kepercayaan? Karena kami memang masih fokus, kita sangat fokus selalu memperdalam untuk uh, customer centric dan Hmm. capability dari kita untuk bisa mengerti terhadap market. Kita berusaha mempertajam benar-benar apa sebenarnya pain point. Kita tidak usaha untuk pergi kemana-mana. Kita fokus pada apa yang memang kita bagus dan kita yaitu kita mengetahui terhadap customer existing Baik, Mas kita. Raymond. Ya, contohnya bagaimana? Karena kan pasti yang lain juga ingin melakukan hal serupa. Mungkin lebih konkretnya seperti apa sih? Um, Lebih konkretnya tentunya kita melihat bagaimana Contoh eh, kasus misalnya. contoh kasusnya kita 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 bisa solve problem pain point dari
JNE misalnya. Hmm. Kita punya klien besar. Solve problem dari JNE merupakan bukan hal yang mudah karena memang perusahaan terbesar dari sisi untuk Express, di mana kita memberikan suatu solusi kepada klien dan ini merupakan sebagai contoh gitu bagaimana dari sebelum dan sesudah menjadi suatu sukses story buat kita yang kita tunjukkan dan kita ceritakan kepada investor kita, Oh, sehingga ini mereka juga jadi menyadari memang yang pertimbangan kita ya. berikan solusi, kita bisa capture perusahaan dengan efisien yang kita lakukan, dengan operasi yang kita lakukan dan masih cukup relatif baru, kita bisa solve customer ini. Berarti kita bisa dipercaya bahwa kalau kita bisa solve ini dengan new pendanaan yang baru, kita Baik, pasti bisa expand, memberikan solusi-solusi lain kepada customer besar-besar maupun yang menengah yang. baik. Kita masih ada satu segmen Mas Raymond, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Kami masih berbincang bersama Mas Raymond Suciono, CEO dari McKinsey. Mas Raymond, ini bicara mengenai kinerjanya dari McKinsey sejauh ini seperti apa? Mungkin kalau dilihat dari profitabilitas, kemudian juga kalau dilihat dari luasan layanan seperti apa sejauh ini, penggunanya udah berapa banyak? Eh, Kalau dari kami, kita terus berkembang dari perusahaan kami. Kita dari awal tahun lalu, kita kurang lebih sudah meningkatkan jumlah klien kita lebih dari 6 kali lipat. Sehingga kita lebih banyak tantangan untuk kita bisa mensupport customer-customer kami. Dari sisi customer, kita sudah memiliki sekarang lebih dari 1.500 perusahaan yang sudah tergabung dengan kami. Kalau dari sisi user, kami kurang tahu karena mestinya lebih banyak dari itu. Hmm, Pastinya lebih banyak dari setiap perusahaan, mungkin ada 3 atau 4 user, jadi bisa lebih dari 5.000 user baik, yang membayar menggunakan solusi-solusi dari kami. baik. Setelah sejauh ini beroperasi, apa temuan Anda mengenai industri logistik di Indonesia? Lalu bagaimana sebetulnya McKinsey menyikapi temuan tersebut, Mas Raymond? Sorry, tadi apa tadi? Saya putus tadi. Setelah beroperasi sejauh ini, apa temuan Anda mengenai industri logistik di Indonesia? Lalu bagaimana McKinsey menyikapi temuan tersebut? I see. Temuan kami masih kurang lebih masih sama, cuma lebih berdalam, Hmm, yaitu memang kebutuhan yang dari sifatnya ada beberapa angle, Hmm. yaitu yang pertama dari sisi memang operasional yang masih manual, di mana memang tidak ada kurangnya suatu efisiensi dari perusahaan hmm, sehingga semuanya masih manual, pengontrolan dari transaksi mereka, pengontrolan dari pengiriman barang-barang mereka itu semuanya masih diatur manual. Yang kedua melihat dari sisi bagaimana pengaturan operasional in general untuk pengontrolan kendaraan. Pengontrolan kendaraan dan driver itu selalu menjadi challenge buat para pemain logistik. Kami hadir untuk memberikan kebutuhan peningkatan dari sisi safety dan security kepada customer klien-klien kami semua. Dan sekarang yang kita terapkan, kita memberikan suatu penetrasi lebih, contohnya seperti solusi-solusi yang masuk ke dalam fuel monitoring dan video monitoring. Video contohnya sebagai solusi yang memang kita berikan kepada customer untuk sebagai memonitor driver. Jadi ini sebagai memonitor sopir supaya kalau lelah kita bisa tahu. Ini dengan teknologi AI kita bisa mengetahui pakai seat belt atau tidak, sopir merokok, sopir lelah, kita bisa hmm. memberitahu. Yang tujuan utama supaya kita bisa mengurangi Baik, accident. baik. Wah, Salah luar satunya biasa nih, seperti itu. Mas Raymond. Kemudian target jangka pendeknya apa? Um, kita berusaha masih sama seperti sebelumnya, yaitu kita mempertahankan untuk bisa setiap tahun kita meningkatkan kurang lebih hampir 3 kali growth rate dari kita punya. Hmm. Dari target penambahan customer, target penambahan unit yang telah memakai solusi kami. Oke, ada persentase pertumbuhan revenue atau profitabilitas pasca pendanaan? Um, kalau dari kalau revenue, mohon maaf saya belum bisa Hmm. bicara. Tapi Tapi kalau udah dapat revenue atau ada target revenue-nya? kalau target revenue pasti ada. Kalau nggak di target revenue tentu kita nggak jalan. Ya, ini udah tahun keberapa? Mungkin di tahun keberapa nantinya? Misalnya saat ini McKinsey udah ke tahun ke Oh, ini pengejaran untuk profitabilitas maksudnya ya. Iya, Kalau ya, profitabilitas. profitabilitas, kita mengejar untuk di tahun depan gitu. Kurang tahun lebih depan ya. di awal semester awal kita sudah mengejar untuk bisa mencapai profitabilitas. Oke, Hmm. baik. Sukses selalu lah untuk McEasy ya dan juga Makasih, industri makasih logistik supportnya. di dalam negeri. Sampai berjumpa kembali Mas Raymond dan juga Thank you, seluruh Mas tim. Raymond. Thank you, makasih. Baik, oke. Selamat pagi. Dan pemirsa kita akan kembali update pergerakan dari IHSG
dari pembukaan C1 hingga pukul 9:25 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, kita akan lihat untuk IHSG sendiri berada di zona hijau dan penguatan 0,46% di level 6.850,603. Dan juga saham-saham yang sejauh ini menjadi top gainers diantaranya adalah ada Bank Mandiri, Brand, BRPT, Boga, TPIA, Cuan, CMNT, kemudian PTRO. Dan top losers ada PTPS, DOH, United Tractors, TOSK, IBOS, SGR, Bian, PSAB, PDPP. Itu dia review singkat pemirsa ya, update sejak pembukaan pukul 9 hingga saat ini. Dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Ya, karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya Prisa Sampodatu. Saya Ki Adrian, sampai jumpa.